Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa lelah? Tapi bukan karena tubuhmu, melainkan karena kepalamu tak pernah diam, seakan ada ratusan pikiran yang berdesakan. Tentang masa lalu yang belum sembuh, tentang masa depan yang belum terjadi, tentang siapa kamu dan siapa yang kamu pikir harus kamu jadi. Dalam diam, kamu merasa bising. Dalam keramaian, kamu merasa kosong. Kamu bukan satu-satunya. Banyak jiwa di dunia ini yang sedang mencari. Bukan harta, bukan jabatan, bukan validasi, tapi satu hal yang paling langka di zaman ini, kedamaian batin. Dan mungkin kamu menemukan narasi ini bukan tanpa alasan. Mungkin jiwamu lelah dan ingin pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dalam dirimu sendiri. Narasi ini bukan untuk menambah isi kepalamu, tapi justru untuk membantu kamu mengosongkannya, agar kamu bisa benar-benar hadir, merasakan, menyadari, dan akhirnya damai. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Tarik napas perlahan dan hembuskan. Kosongkan pikiranmu. Kita akan mulai pulang. 1. Pikiran yang penuh, hati yang bising. Kita hidup dalam dunia yang terus berbicara. Notifikasi yang tak berhenti, percakapan di media sosial, berita demi berita, dan juga suara di dalam diri yang tak pernah memberi kita jeda. Pikiran kita seperti pasar yang tak pernah tutup. Ramai, bising, penuh dengan tanya, rencana, kekhawatiran, dan penyesalan. Pernahkah kamu merasa duduk di tempat sunyi, di kamar tanpa suara, tapi di dalam kepalamu, seperti ada ribuan orang berbicara sekaligus? Ada suara yang mengingatkan kesalahan masa lalu. Ada suara yang cemas tentang masa depan. Ada yang mempertanyakan nilai dirimu. Dan ada yang terus-menerus mengkritik setiap langkah yang kamu ambil. Kadang kamu menatap langit-langit kamar dan merasa sesak tanpa tahu sebabnya. Seolah-olah hidupmu padat, tapi bukan dengan makna, melainkan dengan beban yang tak kamu pahami. Itulah pikiran yang penuh. Pikiran yang terus menimbun, menampung, menyerap, tanpa pernah diberi waktu untuk mengendap. Dan saat pikiran terlalu penuh, hati kita menjadi bising. Tak ada ruang untuk mendengar suara yang paling penting. Suara batin kita sendiri. Itulah mengapa kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah cemas. Kita seperti gelas yang sudah meluap, lalu menyalahkan dunia atas tumpahan yang sebenarnya datang dari dalam. Kadang kita menangis, bukan karena tahu apa yang salah, tapi karena ada terlalu banyak yang menumpuk, dan kita tak sanggup lagi menyimpannya di dalam. Kita menjadi pelari yang tak tahu kemana tujuannya. Berjalan cepat, bahkan berlari, tapi tanpa arah yang jelas. Karena kita lupa bahwa bukan kecepatan yang penting, tapi kejelasan dalam melangkah. Perjalanan menuju kedamaian batin tidak dimulai dengan menambahkan, bukan dengan menumpuk lebih banyak motivasi, bukan dengan menjejali kepala dengan lebih banyak informasi, tapi justru dengan melepaskan. Melepaskan keharusan untuk tahu segalanya, melepaskan ekspektasi orang lain, melepaskan cerita-cerita lama yang masih kamu peluk. Meski sebenarnya sudah tak relevan lagi, kita telah terlalu lama hidup dengan kepala penuh, tapi hati yang kosong. Sekarang, saatnya kita membalikkan arah, mulai mengosongkan yang tak perlu, agar yang penting bisa masuk, mulai memberi jeda, agar batin bisa bernapas kembali. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita bisa benar-benar diam, bukan karena tak punya suara, tapi karena memilih untuk mendengarkan yang lebih dalam. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan semuanya dimulai dari satu niat sederhana. Aku ingin damai. 2. Mengamati tanpa menghakimi. Saat kamu mulai memberi ruang bagi keheningan, kamu akan menyadari satu hal mengejutkan. Pikiran tidak pernah benar-benar berhenti. Ia tetap muncul, kadang tentang hal remeh, kadang tentang sesuatu yang sudah lewat bertahun-tahun lalu, atau tentang kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Dan disinilah banyak orang menyerah. Mereka berkata, "Aku tak bisa menenangkan pikiranku." Padahal, tujuannya bukan membuat pikiran berhenti, tapi belajar untuk mengamatinya.
Bayangkan kamu duduk di tepi jalan, dan setiap pikiran yang lewat adalah mobil. Tugasmu bukan mengejar setiap mobil, bukan juga berusaha menghentikannya. Tugasmu hanya mengamati, tanpa terbawa, tanpa menilai. Pikiran muncul, aku gagal, aku sendirian, aku takut masa depan. Kebanyakan dari kita langsung percaya, langsung menempelkan identitas ke pikiran itu. Tapi sekarang, coba katakan pada dirimu sendiri, itu hanya pikiran, bukan kenyataan. Kamu bukan suara di kepalamu. Kamu adalah kesadaran yang sedang mendengarkan suara itu. Dan kesadaran itu tidak perlu bereaksi. Ia hanya mengamati. Dalam diam, semakin kamu mengamati tanpa menghakimi, semakin kamu menyadari betapa banyaknya pikiran yang tidak benar-benar penting. Mereka hanya kebisingan yang lewat, dan kamu tidak harus mempercayai semuanya. Ada kebebasan luar biasa saat kamu bisa berkata, pikiranku sedang cemas, tapi aku tidak harus ikut cemas. Pikiranku sedang menilai, tapi aku memilih untuk tidak bereaksi. Inilah langkah awal menuju damai, melepas kebutuhan untuk mengontrol pikiran, dan menggantinya dengan kehadiran yang penuh belas kasih. Ingat, kamu bukan musuh dari pikiranmu. Kamu hanya lupa duduk sebagai pengamat. Mulai hari ini, setiap kali suara di kepalamu mulai ribut, tarik napas dan sadari. Aku mendengar kamu, tapi aku tidak harus mengikutimu. Disitulah kebebasanmu mulai tumbuh, bukan dari menghilangkan pikiran, tapi dari tidak lagi dikuasai olehnya. Dan dalam pengamatan yang penuh cinta, perlahan-lahan, keheningan pun datang menghampiri. 3. Keheningan yang menyembuhkan. Apa yang tersisa? Saat pikiran mulai kamu amati, bukan lagi kamu ikuti, keheningan. Bukan keheningan karena tidak ada suara, tapi keheningan yang lahir dari ketenangan di dalam diri. Keheningan yang tidak bergantung pada lingkungan sekitar, tapi tumbuh dari dalam hatimu sendiri. Dan anehnya, justru di dalam keheningan itu, kamu mulai merasa utuh. Kamu tidak sibuk menjadi ini dan itu, tidak berlomba membuktikan apa-apa. Kamu hanya ada. Di tengah keheningan, kamu mendengar sesuatu yang selama ini terabaikan. Suara hatimu sendiri, lembut, dalam, dan sangat jujur. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa. Tapi begitu kamu berhenti, kamu sadar, selama ini, kamu selalu tahu jawabannya. Kamu hanya terlalu bising untuk mendengarnya. Keheningan itu seperti air yang membersihkan. Ia membasuh luka-luka batin. Luka yang mungkin tak pernah kamu tangisi, karena kamu terlalu sibuk untuk merasa. Saat kamu duduk dalam diam, ada emosi yang muncul ke permukaan. Mungkin tangisan tanpa sebab, mungkin rasa sesal, atau rasa rindu akan dirimu yang dulu, yang sederhana, yang tulus, yang damai. Dan kamu tahu, itu bukan kelemahan. Itu adalah proses penyembuhan. Luka hanya bisa sembuh ketika dilihat. Dan keheningan memberimu mata untuk melihat, tanpa penghakiman, tanpa penolakan. Di tengah keheningan, kamu tak lagi bertanya, apa yang harus aku kejar selanjutnya? Tapi kamu mulai bertanya, apakah aku sudah hadir sepenuhnya di tempatku berdiri sekarang? Kamu mulai mencicipi rasa damai yang tidak berasal dari pencapaian, tapi dari penerimaan. Dan saat kamu mulai nyaman dalam diam, kamu akan menyadari, kamu tidak pernah sendirian. Karena dalam diam, kamu dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin itulah energi ilahi, atau cinta semesta, atau Tuhan yang selama ini kamu cari di luar, padahal ia sudah lama menunggumu di dalam. Diam, tenang, dan penuh kasih. Karena saat kamu berani hening, kamu mulai sembuh. 4. Menemukan diri di antara runtuhan. Ada momen dalam hidup ketika semua yang kamu bangun mulai runtuh. Identitas yang kamu pegang, gelar yang kamu banggakan, hubungan yang kamu kira akan bertahan selamanya, satu persatu jatuh. Dan kamu pun terdiam, bukan karena tidak peduli, tapi karena untuk pertama kalinya, kamu sadar
Selama ini kamu menambal kekosongan batinmu dengan hal-hal di luar dirimu. Ketika semua itu hilang, kamu bertanya, lalu siapa aku jika bukan pekerjaan itu? Siapa aku jika bukan pasangan itu? Siapa aku jika tidak lagi diakui dan dibutuhkan? Tapi justru di titik itu, di titik paling hancur, dirimu yang sejati mulai muncul, bukan sebagai peran, bukan sebagai seseorang yang harus menjadi sesuatu, tapi sebagai jiwa yang cukup hanya dengan menjadi ada, yang utuh meski tak lagi terlihat sempurna dari luar. Runtuhnya semuanya adalah cara semesta menyisakan yang paling penting, yaitu kamu, tanpa topeng, tanpa beban, tanpa peran yang menyesakan. Dan mungkin kamu akan menangis, menangisi segala ilusi yang dulu kamu pertahankan, menangisi betapa jauh kamu telah menjauh dari dirimu sendiri. Tapi justru dari tangisan itulah kesadaran lahir. Kamu mulai mengenali siapa kamu saat tak ada yang menonton. Kamu mulai berbicara dengan batinmu dan mendengarkan dengan penuh kelembutan. Kamu mulai menerima bahwa dirimu yang sekarang bukanlah kegagalan, tapi kebangkitan. Karena butuh keberanian besar untuk melihat puing-puing hidupmu dan tetap berdiri. Dan lebih dari itu, tetap memilih mencintai dirimu, meski dalam bentuk yang paling rapuh. Disinilah kamu mulai pulang ke dalam, ke tempat yang sudah lama menunggu, tempat di mana kamu bisa berkata, aku mencintai diriku bahkan dalam kehancuran. Karena dari reruntuhan, tumbuh sesuatu yang baru, bukan versi kamu yang lama, tapi kamu yang sejati. Dan itu adalah awal dari kedamaian yang tidak bisa diguncang siapapun. 5. Hidup sadar, hidup damai. Setelah kamu belajar mengamati pikiran, diam dalam keheningan, dan bertemu kembali dengan dirimu yang sejati, kamu mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan cara kamu menjalani hari-hari. Segalanya masih sama. Rutinitas, pekerjaan, orang-orang di sekitarmu. Tapi kamu yang menjalani hari itu sudah berbeda. Kamu tidak lagi bangun di pagi hari dengan kepala yang kacau. Kamu membuka mata dengan perlahan, menyadari napasmu, dan bersyukur untuk satu hari lagi yang diberikan. Kamu tidak lagi makan dengan tergesa, tapi memperhatikan rasa, tekstur, aroma, dan menyadari bahwa hadir sepenuhnya, bahkan dalam hal kecil, adalah bentuk cinta. Inilah yang disebut hidup dengan sadar. Kamu tidak lagi berjalan tergesa, karena kamu tidak lagi dikejar sesuatu yang tak kamu mengerti. Kamu berjalan dengan kehadiran, dan kehadiran itu menciptakan ketenangan yang menular. Kamu mulai mendengarkan orang lain tanpa tergesa menjawab. Kamu mulai merespons, bukan bereaksi. Kamu mulai menyadari, banyak masalah bukan datang dari dunia luar, tapi dari pikiran yang tidak hadir. Dan sekarang, kamu hadir, kamu ada, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai pelarian dari luka, tapi sebagai jiwa yang sadar dan utuh. Kamu tidak lagi mencari kedamaian di luar, karena kamu tahu, kedamaian sejati tidak datang dari suasana, tapi dari cara kamu menyikapi segalanya. Tidak ada lagi harus menjadi siapa-siapa. Tidak ada lagi perlombaan untuk membuktikan diri. Kamu mulai paham bahwa damai adalah saat kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Dan kamu tersenyum tanpa sebab, karena kamu tahu, kamu telah kembali ke hidupmu, kembali ke detik ini. Dan sekarang, kamu tidak sekadar hidup, tapi benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. 6. Kembali ke dunia dengan jiwa baru. Perjalananmu belum berakhir, tapi kamu sudah bukan lagi orang yang sama seperti saat kamu memulai. Kamu datang dalam keadaan lelah, dipenuhi beban yang bahkan tidak kamu sadari kamu bawa. Tapi kini, kamu membawa sesuatu yang lebih ringan dan jauh lebih berharga, kesadaran. Banyak orang berpikir bahwa kedamaian batin hanya bisa didapat jika kita pergi jauh, ke gunung yang sepi, ke pantai yang sunyi, atau meninggalkan kehidupan duniawi.
Tapi kamu telah membuktikan sendiri. Kedamaian tidak perlu tempat tertentu. Karena kedamaian bukan tujuan, tapi cara hadir. Dan sekarang, saat kamu kembali ke dunia, kamu kembali dengan jiwa yang baru. Kamu masih bekerja, masih menghadapi masalah, masih bersosialisasi dan menjalani rutinitas. Tapi kamu tidak lagi terhanyut. Kamu tidak lagi dikuasai pikiran. Kamu memilih diam dalam badai. Karena kamu tahu, badai tidak akan bertahan selamanya. Tapi kamu, kesadaranmu, akan tetap ada. Orang-orang akan mulai merasakan perbedaan darimu. Bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari energi yang kamu bawa. Kamu menjadi lebih tenang, lebih lembut, lebih hadir, dan tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi tempat pulang bagi yang lain. Karena orang yang damai di dalam akan selalu memancarkan cahaya bagi dunia di luar. Inilah akhir dari satu perjalanan, dan awal dari perjalanan baru. Hidup sebagai dirimu yang utuh. Jangan takut kembali ke dunia. Kamu sudah membawa cahaya, dan dunia membutuhkannya. Jaga ruang sunyimu, rawat keheninganmu, dan terus kembali ke dalam, karena disitulah kamu akan selalu menemukan rumah. Kamu telah belajar satu hal besar, mengosongkan bukan kehilangan, tapi memberi ruang bagi yang ilahi untuk tinggal, dan disitulah kedamaian batin akan terus tinggal bersamamu. Sekarang, tarik napas perlahan, dan hembuskan dengan kesadaran penuh bahwa kamu telah melalui sebuah perjalanan. Bukan perjalanan jauh, tapi perjalanan paling sulit sekaligus paling penting. Perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu telah duduk dengan pikiranmu, menghadapinya, bukan melawannya. Kamu telah berani diam, dan dari diam itu, kamu menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli. Kedamaian. Mungkin masih ada hari-hari gelisah. Masih ada badai. Tapi kini kamu tahu kemana harus kembali. Bukan ke pelarian, tapi ke hening di dalam dirimu. Karena kedamaian bukan berarti hidup tanpa gangguan. Tapi hidup dengan pusat yang tidak mudah digoyahkan. Kamu adalah saksi, bukan korban pikiranmu. Kamu adalah ruang. Tempat segala rasa datang dan pergi, tapi tidak pernah tinggal selamanya. Dan setiap kali kamu merasa tersesat lagi, ingat satu kalimat ini. Kosongkan agar kamu kembali utuh. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Dan selamat karena jiwamu telah pulang. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya. Kamu adalah jiwa terpilih.